Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok tugas akhir. Nama saya Karama Saino dan rekan saya. Saya Rutzaki Bramdani. Saya Raffiat Diansyah. Saya Laurentius Jovita. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Tugas Akhir Mahasiswa untuk mata kuliah konsep perancangan basis data. Proyek ini kami buat untuk membantu proses pengelolaan tugas akhir di kampus agar lebih efisien, terintegrasi, dan mudah digunakan oleh mahasiswa maupun dosen. Topik yang kami angkat adalah tentang sistem informasi tugas akhir mahasiswa. Sistem ini dibuat untuk mempermudah proses pengajuan topik, bimbingan seminar, sampai ke sidang akhir. Melalui sistem ini, mahasiswa, dosen, pembimbing, dan koordinator TA bisa berinteraksi secara digital. Semua progres tersimpan otomatis dan bisa dipantau. Jadi proses tugas akhir bisa berjalan lebih transparan dan terstruktur. Jadi dari hasil wawancara, langkah pertama yang kami lakukan itu adalah wawancara dengan beberapa pihak, seperti dosen pembimbing dan koordinator TA. Dan dari hasil wawancaranya itu kami menemukan beberapa poin penting. Nah, yang pertama itu ada 3 jenis tugas akhir, yaitu TA reguler rancang bangun, TA skripsi, dan TA publikasi. Nah, kalau gagal di jalur publikasi, mahasiswa otomatis balik ke jalur reguler. Dan TA Rancang Bangun fokusnya membuat sistem atau aplikasi, TA Skripsi fokus ke analisis, sedangkan TA Publikasi hasil akhirnya harus bisa diterbitkan minimal di Sinta 4. Dan dari wawancara juga diketahui waktu sidang biasanya dilakukan di bulan November dan mahasiswa wajib melakukan minimal tuh 8 kali bimbingan sebelum bisa sidang. Dan untuk syarat pengajuan TA, mahasiswa itu harus sudah menempuh minimal 120 SKS dan JSDP minimal tuh udah 600 serta sudah memiliki tema dan judul. Nah, selain itu, kalau belum bisa menyelesaikan TA dalam waktu yang ditentukan, bisa extend 6 bulan, tapi kalau tetap belum selesai harus ganti judul dan proposal baru. Yang menarik, saat ini belum ada sistem khusus untuk mengelola tugas akhir. Semua proses masih pakai MyUPJ untuk upload proposal dan progres. Dan dari sini kami melihat peluang untuk merancang sistem baru yang fokus hanya pada proses TA. Dan dari mahasiswa sendiri, mereka mengusulkan agar sistem punya fitur seperti notifikasi deadline, progress tracking, chat dosen sampai mahasiswa, dan bahkan AI asisten untuk bantu mencari sumber referensi. Oke, selanjutnya kami masuk ke bagian analisis sistem yaitu use case diagram dan activity diagram. Use case digunakan untuk menggambarkan hubungan antara aktor dan fitur utama yang ada di sistem. Jadi penjelasan dari use case diagram yang menggambarkan interaksi antara pengguna dalam sistem. Mahasiswa bisa login, mengajukan topik, mengatur profile, mengunggah dokumen, dan mengikuti seluruh proses dari proposal hingga yudisium. Dosen PA memeriksa dan menyetujui topik yang diajukan mahasiswa. Koordinator TA memverifikasi proposal, menentukan pembimbing, serta menjadwalkan seminar dan sidang. Dosen pembimbing memberikan bimbingan dan catatan log, sementara dosen penguji memberi penilaian dan evaluasi di akhir proses. Next. Oke, kemudian activity diagram yang menjelaskan alur aktivitas sistem. Proses dimulai ketika mahasiswa login. Jika profil belum lengkap, sistem akan meminta untuk melengkapi data terlebih dahulu. Setelah itu mahasiswa memilih topik. Kemudian dosen PA akan memverifikasi jika revisi mahasiswa bisa memperbaikinya dan mengirim ulang. Setelah disetujui, proposal dikirim ke koordinator TA untuk diverifikasi dan dijadwalkan seminar proposal. Setelah lulus seminar proposal, mahasiswa akan mendapat pembimbing dan memulai proses bimbingan. Mahasiswa mengunggah draft, menerima komentar dari dosen pembimbing, dan melakukan pemeriksaan similarity. Jika hasil similarity melebihi batas, mahasiswa harus melakukan revisi. Proses berlanjut ke sidang akhir, lalu ke revisi naskah, pengarsipan, hingga yudisium. Baik,
Ini udah pada tahap normalisasi. Di awal di UNF semua data mentah dijadikan satu. Ini data mentah dari hasil observasi dan wawancara kita. Ini menggambarkan gimana cara proses pengajuan dan pelaksanaan tugas akhir yang ada di kampus kita secara manual. Data mentah di sini masih bercampur dalam satu tabel yang besar dan tidak dipisahkan entitasnya. Misalnya ada NIM di situ dengan mahasiswa yang sama, dengan judul, dengan ide, dengan dosen, dengan dengan nilai yang harusnya jadi tabel sendiri. Ini masih menjadi satu tabel besar. Jadi di proses ini semuanya digabung dan diproses satu NF. Satu NF aja. Selanjutnya, setelah menyusun data mentah atau WNF, tahap berikutnya adalah normalisasi ke bentuk pertama, yaitu first normal form atau 1NF. Nah, pada tahap ini dipastikan bahwa setiap kolom hanya berisi satu nilai saja dan tidak ada atribut yang bersifat berulang. Bisa dilihat di tabel ini sudah mulai memisahkan data beberapa tabel utama. Data dosen sekarang dipisahkan menjadi tabel dosen yang berisi ID dosen, nama dosen, dan peran. Misalnya sebagai pembimbing atau penguji, begitu juga untuk data secara seperti seminar proposal dan sidang akhir. Dipisahkan ke tabel acara dengan kolom ID acara dan jenis acara. Kemudian data pengajuan proposal yang dipisahkan juga ke tabel pengajuan TA. Di sini hubungkan dengan ID acara sebagai foreign key supaya setiap pengajuan bisa diketahui acaranya apa, apakah seminar proposal atau sidang akhir. Di tabel ini juga disimpan judul proposal dan topik tugas akhir dan masing-masing mahasiswa. Baik, setelah data kita ubah ke bentuk one normal form, tahap berikutnya adalah normalisasi ke bentuk kedua atau second normal form. Nah, di tahap ini fokusnya adalah memastikan bahwa setiap tabel sudah memiliki primary key yang unik dan semua kolom di dalam tabel hanya bergantung pada kunci utama, bukan sebagian dari kunci. Nah, bisa dilihat di tabel 2 NF ini, struktur datanya sudah mulai lebih terpisah dan rapi dibanding sebelumnya. Misalnya data mahasiswa sekarang hanya berisi informasi pribadi seperti NIM, nama, email, dan kelas. Tabel ini sudah tidak lagi mencampur data, bimbingan, proposal, atau sidang, sampai jadi setiap mahasiswa hanya muncul satu kali. Lalu data pengajuan proposal kita pisahkan ke tabel pengajuan TA. Dan tabel ini menyimpan ID pengajuan, ID acara, judul proposal, dan judul topik. Lalu kemudian untuk data dosen kita buat tabel dosen yang menampung semua dosen baik pembimbing maupun penguji. Dan setiap dosen punya ID dosen, nama lengkap dan peran. Apakah sebagai pembimbing atau penguji. Dengan begitu relasi antar dosen dan tabel lain seperti bimbingan atau penilaian bisa lebih fleksibel dan tidak duplikat. Nah, untuk proses bimbingan kita buat tabel bimbingan. Tabel ini berisi ID bimbingan, ID dosen, tanggal bimbingan, dan catatan hasil bimbingan. Sekarang setiap aktivitas bimbingan tercatat secara individual dan tidak lagi digabung dengan data mahasiswa atau sidang. Dan terakhir tabel nilai sidang tetap dipertahankan tapi sudah lebih jelas relasinya. Di tabel ini ada ID nilai, NIM mahasiswa, ID sidang, ID dosen, nilai penguji, nilai akhir, bobot, dan aspek penilaian. Struktur ini membuat sistem penilaian lebih mudah dikelola dan bisa dikaitkan langsung dengan sidang dan dosen penguji yang bersangkutan. Kesimpulannya, di tab 2NF ini, semua tabel sudah memenuhi prinsip bahwa setiap atribut bergantung penuh pada primary key. Lanjut. Tahap selanjutnya adalah third normal formal atau 3NF. Tujuan dari tahap 3NF ini adalah untuk memastikan bahwa setiap kolom hanya bergantung pada primary key dan tidak bergantung pada atribut lain yang bukan kunci. Jadi di sini saya fokus untuk menghilangkan ketergantungan antar atribut non-key supaya datanya benar-benar efisien. Kalau dilihat di hasil 3NF ini, struktur tabelnya sudah lebih lengkap dan hubungan antar tabel juga makin jelas.
Mulai dari tabel mahasiswa yang sekarang punya kolom name, nama, email, kelas, dan sudah berelasi dengan dua foreign key, yaitu ID dosen pembimbing dan ID pengajuan. Dengan begitu, sistem bisa tahu siapa dosen pembimbing setiap mahasiswa dan proposal mana yang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada tabel pengajuan TA, tetap menyimpan informasi tentang proposal. Di tabel ini ada ID pengajuan, ID acara, judul proposal, dan judul topik. Setiap pengajuan terhubung langsung ke jenis acara lewat ID acara yang sudah dikelola di tabel acara, misal sempro atau sidang akhir. Data dosen sekarang juga sudah saya pisahkan menjadi dua tabel yang lebih spesifik, yaitu ada dosen pembimbing dan dosen penguji. Lalu untuk data sidang, saya buat tabel sidang yang menghubungkan mahasiswa, pengajuan, dan acara. Tabel ini menyimpan ID sidang, NIM mahasiswa, ID pengajuan, ID acara, tanggal sidang, ruang sidang. Relasinya memungkinkan suatu mahasiswa bisa ikut beberapa sidang dengan proposal yang berbeda, tapi tetap terhubung dengan datanya masing-masing. Oke, untuk tahap selanjutnya adalah IRD. IRD ini menggambarkan relasi antar tabel hasil normalisasi, mulai dari mahasiswa yang memiliki satu atau lebih proposal TA. Setiap proposal punya bimbingan, sidang, dan penilaian, serta masing-masing entitas dihubungkan dengan dosen dan koordinator TA. Dari IRD ini bisa dilihat bahwa seluruh proses tugas akhir dari pengajuan sampai yudisium sudah saling terhubung secara sistematis. Selanjutnya ada kelas diagram. Ya, ini menunjukkan struktur logika sistem ketika akan diimplementasikan dalam pemrograman. Contohnya, setiap kelas di sini mewakili entitas utama di database. Kita ada entitas koordinator, mahasiswa proposal, sidang, bimbingan. Itu semua akan menjadi entitas utama di program kita nanti di website. Oke, next. Ya bisa. Sebagai penutup dari keseluruhan proyek ini, kami dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi tugas akhir ini bisa membantu universitas dalam mengelola seluruh proses TA secara digital dan terintegrasi. Sistem ini mampu mempercepat komunikasi antara mahasiswa dan dosen, mempermudah pemantauan progres tugas akhir, serta menyimpan data dengan rapi dan aman. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.